Istana raja hancur karena lalat. Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepadanya. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan sang raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, akan tetapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah,
Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat tersebut. Seekor lalat hingga di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukulkan tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini barang-barang kesayangan raja telah hancur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana.